aftermath of violent earthquake in East Indies Islands. This is all that remains of town of Padang in province of Panyang, Sumatra. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapat Mulifa di Mulifa Channel. Sekarang ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia seperti erupsi Gunung Semeru, angin topan, gempa, banjir. Alam tak lagi bersahabat dengan kita. Itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Itu adalah penanda kiamat. Nah, ketiga narasi ini lazim muncul ketika peristiwa bencana alam ini menghampiri negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Bahkan sejak dulu gempa Padang Panjang contohnya pada tahun 1926. Misalnya yang tak hanya dianggap bencana tapi juga teguran dari Allah agar orang-orang bertobat. Lebih dari itu, gempa juga dipandang sebagai penanda akhir zaman atau kiamat. Dalam sejarahnya, gempa tahun 1926 adalah yang terbesar dalam sejarah pendudukan kolonial Belanda di Sumatera Barat. Nah, gempa bumi dasar di Padang Panjang ini 95 tahun silam terjadi, tepatnya 28 Juni tahun 1926, memberikan kenangan sejarah bencana yang kelam di tanah air. Lebih dari 354 orang meninggal dunia. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,6 itu terjadi di sekitar Danau Singkara, Bukit Tinggi, Danau Meninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solo, Sawalunto, dan Alan Panjang. Pusat gempa berada di Danau Singkara, daerah Solo, Kabupaten Solo. Namun orang menyebutnya dengan gempa Padang Panjang. Sebab di kota Padang Panjang sangat banyak korban berjatuhan, bangunan runtuh, bahkan rel kereta api rusak karena gempa itu. Nah, di Kabupaten Agam, yakni Bukit Tinggi, Bonjol tercatat 472 rumah roboh di 25 lokasi. 57 orang tewas dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang sebanyak 2.383 rumah roboh dan 247 orang tewas. Ribuan rumah runtuh dan terjadi rekaan tanah di daerah Padang Panjang, di Kubu Krambil dan Simabur. Dari dahsyatnya gempa yang dikenal dengan sebutan gempa Padang Panjang ini, kata Tri Ubaya tidak banyak yang tahu bahwa peristiwa itu menyebabkan tsunami di Danau Singkara. Danau Singkara pun dapat tsunami. Dari catatan Sutiadi pada tahun 1962, gelombang tsunami ini disebabkan oleh penurunan permukaan tanah di bagian selatan Danau Singkara di beberapa tempat. Penurunan permukaan tanah ini bisa mencapai 10 meter. Penurunan secara tiba-tiba tersebut menyebabkan gelombang tsunami menjalar dari bagian selatan danau menuju utara danau yang ditempuh dalam waktu 10 menit saja. Jika diperkirakan jarak yang ditempuh tsunami Danau Singkara ini dari bagian selatan danau menuju bagian utara danau adalah 20,57 km. Maka kecepatan tsunami di Danau Singkara kala itu diperkirakan mencapai 122 km per jam. Dalam surat kabar harian Suara Kota Gedang 7 Juli tahun 1926 tertulis, air danau tumpah membanjiri wilayah sekitar danau dan menimbulkan korban jiwa. Tidak diketahui berapa ketinggian maksimum dan luasan wilayah terdampak yang disebabkan oleh gelombang tsunami ini. Sebab ketika itu ilmu kegempaan dan tsunami belum sehebat sekarang ini. Tsunami yang terjadi di Danau Singkara ini membuka wawasan kita bahwa ancaman tsunami tidak saja berasal dari perairan luas seperti lautan, namun bisa juga berasal dari perairan sempit. Itu yang disebutkan oleh Tri Ubaya. Dalam 100 tahun terakhir setidaknya telah terdokumentasikan 2 kali tsunami di Danau Singkara. Yang pertama tercatat pada tanggal 26 Juni tahun 1926 dan yang kedua pada 6 Maret tahun 2007 silam. Pada 2007 itu terjadi tsunami kecil. Tri Ubaya mengungkapkan imbas gempa dahsyat itu juga menyasar ke ikon Bukit Tinggi ketika tahun 1926 itu di Jam Gadang. Berdasarkan majalah Tempo yang berjudul Jam Gadang akan dikomersilkan edisi 12 tahun 1979 bulan Mei, jam besar dengan fondasi 8,6 meter yang dibangun pada 1925 itu pun turut bergoyang hebat dan miring 30 derajat. Gempa pertama melanda pada pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Tanah berguncang. Orang-orang terhenyak, panik, merayap, lalu meledak tatkala 25 menit kemudian guncangan lebih besar menderu, membuat sisi nagari berderak. Batu Sangkar, Padang Panjang, dan Solo, kota di Sumatera Barat runtuh ke bumi. Getaran menjalar hingga semenanjung Melayu. Itu yang dikutip dari majalah Tempo berjudul Petaka di Tanah Sumatera edisi 12 Maret tahun 2007. Di Singapura, warga kota menghambur turun dari pencakar langit.
Di Solo dan sekitar tempat titik gempa berawal, ribuan rumah hancur, ratusan warga terluka, sedikitnya 72 nyawa melayang. Trauma akibat tsunami, ratusan ribu manusia bersecepat meninggalkan kota, khawatir pada maut yang mengintip di balik bahu mereka. Sepanjang siang, doa serupa tak putus dipanjatkan oleh keluarga yang tercerai-berai, anak yang kehilangan ibu dan orang tua yang ditinggalkan buah hatinya, yang selamat memandangi puing rumahnya dengan nanar dari tanda-tanda yang ditegakkan seadanya di pinggir jalan. Kondisi serupa digambarkan jurnalis senior Muhammad Rajab lewat autobiografinya berjudul Semasa Kecil di Kampung, terbitan tahun 1950. Warga di kampungnya menganggap gempa bumi Padang Panjang sebagai penanda kiamat. Atas bencana itu, warga di kampung Rajab pun seolah melangsungkan tobat massal. Gempa dengan kekuatan 7,6 skala Richter itu juga dipicu oleh aktivitas sesar aktif, tepatnya pada segmen Sianak. Nah, Kepala Bidang Mitigasi dan Gempa Bumi BMKG Daryono mengatakan setelah 3 jam usai gempa utama atau main shock, muncul gempa susulan atau aftershock yang juga mengakibatkan kerusakan di sekitar Danau Singkara. Akibat dari kekuatan guncangan tanah saat itu, gempa juga memicu terjadinya seis di Danau Singkara. Seis adalah gelombang berdiri di mana osilasi vertikal terbesar ada di setiap ujung badan air dengan osilasi yang sangat kecil di tengah gelombang. Nah, gelombang berdiri itu dapat terbentuk di badan air tertutup atau semi tertutup, dari danau besar hingga pada secangkir kopi kecil. Itu ada. Seis pada air danau umumnya terjadi saat gempa kuat, hingga memicu terjadinya limpasan air danau yang kemudian tumpah di dataran. Fenomena seis pada gempa bumi 28 Juni tahun 1926 ini konon cukup dahsyat, hingga merusak beberapa bangunan di sekitar Danau Singkara. Nah, sekilas mirip tsunami kalau tsunami disebabkan oleh gangguan deformasi secara tiba-tiba di dasar laut atau danau akibat gempa atau longsoran. Seis diakibatkan karena wadah air atau danaunya yang berguncang kuat. Itu yang dijelaskan Daryono. Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa gempa tektonik memiliki periode ulang berdasarkan teori. Gempa kuat dapat berulang kembali pada sumber gempa yang sama. Jika sumber gempanya kredibel, semakin lama periodisitasnya, maka gempa yang terjadi akan semakin besar. Itu yang diungkapkan Daryono. Akankah fenomena tsunami danau ini dapat terulang di masa depan? Jadi fungsional ahli BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang Tri Ubaya mengatakan tidak ada yang bisa mengetahui kapan tsunami terjadi. Tapi jangan lupa bahwa gempa besar akan mengalami perulangan atau periode ulang. Nah, daerah yang pernah mengalami gempa besar pada masa lalu akan ada kemungkinan kembali digoncang gempa pada masa yang akan datang. Potensi itu yang terus dikaji oleh BMKG yang lantas mempersiapkan mitigasi, mengedukasi masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Nah, itu yang terjadi di Sumatera Barat, bencana yang berulang kali. Jadi baiknya kita mengkaji apa dari penyebab bencana alam ini terjadi. Mungkin karena kita kurang mendekati diri kepada Allah. Jadi jangan takut dan jangan pernah cemas, karena sejarah pasti akan berulang. Apa yang terjadi dulu, maka itu yang akan terjadi hari ini dan mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita memang diwajibkan untuk seperti pepatah Minang, alam terkembang menjadi guru. Apa yang kita lihat itu yang harus kita waspadakan. Jadi bercerita kakek kita, bercerita nenek kita, mungkin suatu saat kita akan mengalami hal yang sama. Oke bro, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.